Bapa di sorga, Sabat yang kudus ini, anak-anak-Mu datang ke rumah Tuhan, beribadah kepadamu di tempat ini. Biarlah kehadiran Tuhan kami lihat di tempat ini. Sucikan hati kami ya Bapa. Ampuni segala salah dan dosa kekurangan kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu saat kami beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi mengucapkan selamat Sabat pada kita semua, terlebih keluarga besar dari Simangunsong. Biarlah ini menjadikan berkat bagi kita semua. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga pendeta Franz yang juga ikut hadir pada Sabat ini karena dia akan menggantikan pengembalanya di Pamulang ini. Sekali lagi kami atas nama jemaat di sini mengucapkan selamat Sabat dan Tuhan memberkati. Baik, mari kita awali acara Sekolah Sabat ini dengan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 121. Mazmur 121, kami undang saudara untuk berdiri. Kita akan bacakan ayat 1 sampai 5. Ayat yang tunggal nanti kami akan bacakan, sedangkan ayat yang terakhir 5 kita sama-sama membacakan. Mazmur 121 ayat 1. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Jemaat. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sama-sama, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mari kita nyanyikan.
kita bertelut dan kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kemuliaan kerajaan sorga, Tuhan Allah yang kami muliakan, kami puji dan kami sembah. Pada sahabat yang diberkati ini, kami semua yang hadir di jemaat ini datang tersungkur di hadapan hadirat Tuhan. Seraya kami memohon pengampunan, melayakkan kami dari segala salah, dari segala dosa, dari segala kehilapan, dari segala kejahatan yang kami lakukan, agar kami menjadi layak di hadapan Tuhan. Dan Engkau akan menjawab sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan. Pada sahabat ini kami bersuka cita oleh karena kami boleh mendapatkan berkat yang indah. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Hemat Sibuya. Biarlah Tuhan firman yang akan kami dengarkan seolah-olah Engkau yang berbicara, dan kami semua akan dikuatkan di dalam iman dan pengharapan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk pokok doa yang akan kami doakan bersama-sama. Yang pertama, kami mau berdoa untuk anak dari keluarga hamba Tuhan Pendeta Sibuya, yaitu Michelle, yang sekarang ini sedang bertugas di Lombok. Kami berdoa, ada kerinduan, ada keinginan, dan sesuai dengan mutasi dia boleh mendapatkan hak untuk pindah kemanapun dia boleh melakukan dan melangsungkan pekerjaan. Ada rencana untuk pindah ke Jakarta. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu, Maha Pemberi. Dan kami percaya ketika kami memohon dengan penuh keyakinan kepada Tuhan, maka Engkau akan memberikan jalan keluar, dan Engkau akan membantu proses semua yang harus dipersiapkan, sehingga kerinduan dari keluarga hamba Tuhan ini, anak mereka, boleh berkumpul dengan keluarga mereka di Jakarta dengan penuh sukacita. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga Mangil yang sedang berduka. Tuhan, Engkau adalah Allah sumber penghiburan dan kekuatan. Kami hanya percaya kepadamu bahwa Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan penghiburan. Dan melalui Allah Roh Kudus, biarlah penghiburan sorga menjadi bagian keluarga yang berduka, sehingga mereka boleh memandang kepada Tuhan, memandang dengan iman bahwa mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan kami percaya mereka akan dikuatkan, berikan kesetiaan kepada keluarga ini, dan mereka akan semakin bertumbuh dalam iman percaya mereka. Di saat yang sama kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang sedang dalam keadaan sakit, yaitu Justin, Jadvier, Devo, dan Deo.
Tuhan, Engkau yang mengerti dan mengetahui keadaan masing-masing anak ini. Anak-anak ini dalam keadaan sakit butuh pemulihan. Ketika Engkau berada di dunia ini, Engkau dengan mudahnya memberikan kesembuhan. Dan kami percaya, walaupun kami tidak melihat, namun kami percaya doa kami akan dilayangkan dan anak-anak ini akan dipulihkan oleh karena kasih Tuhan akan berlaku kepada mereka. Berkati obat, makanan, minuman, kasih sayang, perhatian dari keluarga masing-masing, sehingga anak-anak ini boleh mendapatkan kesembuhan dan kami semua meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Pada sahabat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat yang ada. Bahkan mungkin ada tamu yang hadir. Kami memiliki banyak pergumulan masing-masing yang berbeda-beda. Tetapi kami mau datang kepada Tuhan karena kami tahu bahwa Engkau adalah sumber jalan keluarnya. Dan kami percaya, ketika kami menyampaikan kepadamu saat ini secara pribadi, dalam hati masing-masing kami, Engkau akan mendengar kami. Oh Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat biarlah selalu diberkati, diberikan kesehatan, terkhususnya berkat jasmani dan kerohanian kami semakin bertumbuh untuk menantikan kedatangan Kristus yang tidak lama lagi. Inilah doa sembahyang kami. Ampuni sekali lagi jika ada dosa yang menghambat permohonan kami, karena kami sudah berdoa demi nama-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Diakon bisa bangkit berdiri. Sungai kehidupan Allah, Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah yang terjadi kepada persembahan janji Anda? Pikirkanlah mengenai persembahan Anda seperti sebuah sungai vital yang mengalir ke seluruh dunia, menyediakan kedukungan yang memberi kehidupan untuk membangun pekerjaan Allah dalam setiap ladang misi secara lokal, regional, dan internasional. Namun tepatnya, kemanakah persembahan-persembahan itu mengalir? Apakah yang persembahan-persembahan itu capai, dan apakah yang persembahan-persembahan itu sokong? Jikalau persembahan janji Anda didistribusikan sebagai disarankan oleh rencana persembahan terpadu, maka 50 hingga 60% menyokong dana misionaris seluruh sedunia. Yang diantara hal-hal menyertai
menyediakan sekitar 400 keluarga misionaris di seluruh dunia, ditambah 1.600 pionir misi global. Adalah juga dari dana misionaris sebuah bahwa persembahan misi kita didistribusikan di antara 13 divisi sesuai ditambah Uni Misi Afrika Utara, Timur Tengah, Uni Misi Tiongkok, Uni Conference, Ukraina, dan Israel Field. Untuk membantu daerah-daerah ini membangun dan menopang aktivitas-aktivitas misi di wilayah-wilayah mereka. Bagian-bagian lain dari dana misionaris sedunia menolong beberapa lembaga gereja yang melayani gereja sedunia. Misalnya dana-dana ini dan Hope Channel serta menyelesaikan kemanusiaan dari ADRA, Adventist Developer dan Regulant Agency. Dalam tahun-tahun terakhir, jutaan manusia dari tempat-tempat dunia yang paling menantang telah menemukan keselamatan di dalam Yesus dan telah bergabung dengan Gereja Masih Advent hari ke-7. Sebuah penelitian akhir-akhir ini memperlihatkan bahwa setiap 22 detik seseorang menjadi umat Advent dan setiap 4 jam sebuah gereja baru didirikan. Terima kasih untuk persembahan Anda dan fokus misi global. Ribuan jemaat baru telah dibangun di tempat-tempat yang tadinya tidak terjangkau dan di antara kelompok-kelompok umat percaya yang baru. Namun setelah umat percaya yang baru ini sudah dibaptis, bagaimanakah mereka dipelihara? Sebagian dari persembahan janji kita menolong untuk memuridkan para petobat baru ini, mengajar mereka bagaimana membagikan iman baru mereka dengan orang lain di lingkungan mereka. Diakon akan memungut persembahan diiringi oleh musik. Jemaat diundang bangkit berdiri. Lagu si nomor 21 pada mengolah puji. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih ya Bapa atas cinta kasih-Mu yang Kau berikan kepada masing-masing kami di Jemaat Pamulang.
Ya Bapa, berkatilah orang-orang yang sudah memberikan, berkati juga yang belum sempat memberikan persembahanmu ya Bapa, berikanlah berkat-berkat yang berlimpah kepada mereka. Berkati juga persembahan yang telah kami berikan ini agar bermanfaat bagi gereja kami ya Bapa. Kami berdoa sekalian namamu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, saatnya anak-anak untuk tampil ke depan. Kita akan mendengarkan acara anak-anak nanti akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Sibuya. Selamat sabat adik-adik. Udah hampir selesai. Terima Itu ada. kasih ya. Thank you. Sebahagian dari teman-teman adik-adik ini mungkin mereka lagi berkemah ke tempat lain. Nggak apa-apa ya, walaupun cuman beberapa orang, tapi Tuhan akan memberkati ya. Adik-adik, pada sabat ini judulnya adalah Pentakosta. Apa judulnya? Iya, ada yang tahu nggak Pentakosta itu artinya apa? Ah, nih lihat ya. Pentakosta itu adalah kecurahan Rohku. Ini kisahnya terdapat dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 2 ya. Nah, adik-adik, kita mau lihat bagaimana ini Pentakosta ya. Wah, ya boleh ya. Nah, waktu itu katanya hari Pentakosta. Sebenarnya katanya hari itu adalah hari kesukaan bagi bangsa Israel karena mereka panen gandum. Ya, panen apa? Gandum. Lalu mereka bersuka cita dan mereka berkumpul di suatu tempat ya. Adik-adik lihat ini ya. Kemudian tiba-tiba, selamat datang Buya. Tiba-tiba katanya ada tiupan angin. Wah, tiba-tiba di atas kepala rasul-rasul turun seperti apa? Lidah api. Ya, lidah api. Ah, nyala api sebenarnya lidah api ya. Kemudian hinggap tuh di atas rasul-rasul. Lihat kan ada yang menyala-menyala di atas kepalanya kan? Nah, kemudian rasul-rasul ini next ya. Kemudian mereka itu dipenuhi Roh Kudus. Lalu sesudah dipenuhi Roh Kudus, ya, rasul-rasul ini kemudian mereka berbicara. Mereka menginjil kepada semua orang yang datang di tempat itu. Orang-orang yang datang di tempat itu ada yang dari apa itu Pamfilia, ada dari waduh macam-macam ya. Mereka itu mengerti, padahal mereka ada yang dari sebenarnya kalau sekarang ini ya mungkin itu daerah-daerah Turki atau dari Efesus atau dari mana itu ya, banyak sekali mereka datang ya. Lalu waktu mereka dipenuhi Roh Kudus itu, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa, tapi semua yang hadir di situ mengerti. Nah, contohnya, Boya kan orang Batak ya? Iya. Terus di sana ada rasul-rasul berkhotbah, Boya mengerti.
hebat ya. Kemudian ada Jordan. Jordan? Ini pejabat ini ya, pemuda Jawa Batak. Tapi Jordan mengerti kalau rasul-rasulnya berkhotbah. Ada juga, waduh, pokoknya semua bahasa mereka mengerti. Ya, aneh ya. Padahal mereka adalah orang-orang dari Galilea, ya. Tapi semua orang yang datang di situ, mereka mengerti apa yang dihotbahkan oleh rasul-rasul itu, ya. Nah, kemudian lanjut. Mau tahu Setelah tentang khotbah amat keras itu, lalu mereka mulai bertobat ya. Mereka mulai mendengar semua khotbahnya dan mereka mengerti semuanya. Lanjut. Kemudian mereka bertanya. Nah, ini tadi ada orang bahasa Partia, Media, Mesopotamia. Mesopotamia itu di Mesir ya. Tapi mereka mengerti. Tapi mereka pikir, ini kali orang ini mabuk ini ya. Mabuk. Kok bisa bicara-bicara? Tapi mereka bilang, loh kok kita ngerti ya? Berarti mereka bukan mabuk. Tapi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Lanjut berikutnya. Kemudian nih Petrus katakan, inilah yang difirmankan Allah bahwa melalui Nabi Yoel, bahwa hari-hari terakhir akan tercurah Roh Kudus kepada semua manusia sehingga mereka bisa bernubuat ya. Lanjutkan. Nah, setelah itu Petrus berkhotbah tentang Yesus dan semuanya terjadi seperti yang sudah dinubuatkan oleh Nabi ya. Nah, adik-adik Kesya, kemudian mereka bertanya, kalau begitu apa yang kami perbuat supaya kami selamat? Nah, kemudian apa katanya? Ya, bahwa Yesus telah datang dan disalibkan dan telah bangkit. Itu tadi isi khotbah dari Rasul Petrus ya. Dan kamu juga akan selamat kalau kamu percaya kepada Tuhan. Ya, lanjut. Nah, ini dia ya. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa selamat? Nah, apa jawabnya? Jawab Petrus, bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis, katanya ya, supaya kamu diampuni kesalahannya. Ya. Jadi sebelum dibaptis harus bertobat dulu, ya. Azo, apa tadi Bu Pendeta bilang? Bertobat dulu. Iya. Jadi sebelum dibaptis harus bertobat dulu. Nah, kalau udah dibaptis nanti jadi anak yang baik. Itulah harapan semua orang tua ya. Lanjutkan. Nah, akhirnya banyak orang yang dibaptis karena mereka percaya dan mereka akan diselamatkan. Adik-adik, pelajaran bersama tersiksa Kudus turun kepada murid-murid tersiksa sungguh dan berdoa, tapi yang sungguh-sungguh. Nah, dan mereka menjadi saksi kenyataan Yesus kepada semua orang ya. Tapi adik-adik juga lanjut, adik-adik juga bisa jadi murid-murid yang apa? Yang memberitakan firman ya. Kan Bu Pendeta udah bilang sahabat lalu ya, kalau di sekolah bisa menginjil nggak Ajura? Bisa. Kalau Ajura hari Sabtu nggak hadir di sekolah, itu sama dengan sudah menginjil. Ajura itu kok hari Sabtu selalu absen ya? Berarti Ajura berhari Sabat itu sudah menginjil. Apalagi kalau katakan kepada temannya, kami ini nggak makan daging babi loh, nggak minum kopi loh papaku, nggak merokok papaku. Itu sama dengan sudah menginjil ya.
ya. Siapa yang mau menginjil nanti di sekolahnya? Iya ya, harus semua angkat tangannya. Keisha angkat tangan, Ajura, Ajo, Joel juga ya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus akan memampukan adik-adik untuk menginjil pada orang lain dengan bahasa yang sederhana. Pasti teman-temanmu akan diberkati Tuhan ya. Nah adik-adik, inilah cerita pada sahabat ini. Ayat intinya, Boya udah bisa baca kan? Belum? Oh kakaknya lah ya. Nih ya. Udah kan? Hah? Oh mau berdoa. Kalau gitu si ini dulu lah. Ya suaranya bagus ini ya. Siapa namanya? Bang Lowel ya. Nih Bang Lowel mau bacakan ayat firman Tuhan. Kisah 2 ayat 4. Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu mereka untuk mengatakannya. Terima kasih Abang Lowel. Sekarang abangnya Boya berdoa ya. Tadi kan sudah bilang ya. Yuk sini. Iya, semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah kayak kami siang ini. Sekarang kami sudah mendengarkan cerita anak-anak. Berkati kami menjadi anak yang pintar, dan nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin. Amin. Terima kasih, duduk manis ya. Tuhan berkati ya. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi puji Tuhan, melalui Ibu Pendeta sudah memberikan hikmahnya melalui khotbah kecil yang dibawakan oleh anak-anak. Baiklah, mari kita memberikan kesempatan tersendiri kepada tamu-tamu kita, terutama tamu-tamu dari Porsia yang ingin menyumbangkan lagu pujian. Tuhan memberkati saudara-saudara. Waktu dan tempat kami persilakan. Jadi lebih ke keluarga besar Allah. Izinkanlah dulu saya bersaksi sedikit, karena sebetulnya saya tidak ada niat untuk bersaksi. Karena tadi tersentuh hati saya pelajaran yang diberikan oleh hamba Allah, Pendeta Siwaya, bahwa kita keluarga besar Allah. Itulah makanya saya memberanikan diri, karena keluarga besar Allah di Pamulang ini. Sebagai kesaksian sedikit, saya sangat bergembira beribadah di gereja anak saya di Stratas, di Nusa Indah, termasuk di Pamulang. Saya sangat bangga sekali. Harta dunia ini tidak ada saya punya, tidak ada saya punya. Tetapi bila perlu Tuhan memberikan itu kepada saya. Yang saya banggakan, coba dulu, maaf saudara-saudari, baca dulu 3 Yohanes ayat 4. Coba dulu. 3 Yohanes 4. 3 Yohanes hanya satu pintu. 3 Yohanes ayat 4.
kasih. Itulah yang saya banggakan. Jadi kita tidak takut karena kita keluarga besar Allah. Sebagian kami dari keturunan Opu Bintang ini, saya Marga Ucong, sister ini Opu Bintang. Ya, Opu Bintang. Opu Bintang Nababan. Jadi sebagian belum datang lagi, belum bergabung. Itulah yang saya banggakan di jemaat Pamulang ini. Saya tersentuh. Terima kasih emang pendeta, Gembala Tuhan yang di Pamulang ini. Jadi kami sedikit bernyanyi, mungkin menjadi satu kebanggaan bagi kita. Jangan kita takut apapun yang terjadi, karena harta kita ada di sorga. Terima kasih. Baik, sebelum kami menyanyi atas nama keluarga besar Simangunsong, walaupun sebenarnya ini nggak komplit ya, masih ada 14 orang lagi yang tidak bersama dengan kami karena mereka ada di Sumatera dan juga ada di Bandung. Saya harapkan sebenarnya bisa komplit, tapi ternyata nggak bisa. Kami mengucapkan selamat sahabat buat kita semua dan juga selamat tahun baru ya, karena ini baru sahabat pertama. Dan saya juga agak kaget sebenarnya, kok tiba-tiba abang saya telepon untuk bergereja di sini. Saya kaget, saya juga senang ya. Jadi kami akan menyumbangkan satu buah lagu. Kami tidak seperti keluarga Pak Haji Tambunan yang petak nyanyi, tapi biarlah melalui lagu ini Tuhan memberkati setiap langkah kehidupan kita menuju surga. Kami akan menyanyi lagu Sion 438. Tuhan selalu pimpin aku pada jalan yang lurus. Bagaimana boleh aku sangka Tuhan yang tulus. Damai surga hidup suci oleh iman padamu. Penghiburan dalam susah karena Yesus sertaku. Penghiburan dalam susah karena Yesus sertaku. Tuhan selalu pimpin aku dalam perjalananku. Lepaskan dari bahaya dan roti padaku. Meski aku tak kurasa dan lemah jiwaku, air hidup diberikannya memuaskan jiwaku. Air hidup diberikannya memuaskan jiwaku. Tuhan selalu pimpin aku rasa kasih-Nya. Nanti kami negeri baru, aku hidup selamanya. Dalam surga negeri suci, dengan lagu yang merdu, aku selalu akan nyanyi. Tuhan sudah pimpinku. Aku selalu akan nyanyi. Tuhan sudah pimpinku. Aku selalu akan nyanyi. Tuhan sudah pimpinku. Terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan sangat baik pada kita, sehingga keluarga besar dari Simangunsong ini bisa menyajikan lagu-lagu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Baiklah, sebelum kita mulai acara khotbah yang akan dibawakan oleh pendeta Sibu ya, yaitu pandanglah pada Yesus. Kita akan berdiri dan
membacakan sama-sama dari Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Kita berhitung 3, 2, 1. Marilah kita lakukan, kita ulangin. Marilah Ibrani 12. Ya. Ibrani 12 ayat 2. Marilah marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan hinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta. Kita menyanyikan lagu tema Bukan Pergi. Bapa di sorga, penuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Sabat semuanya. Wah, muncul ini foto kami nih. Terima kasih Saudara Billy. Ditunjukkan foto yang ganteng sebelum kami pindah. Baik, harusnya Sabat ini Sabat pertama kita mengumpulkan persepuluhan, tapi tidak apa-apa, supaya ada tugasnya Pendeta Franz Sabat depan. Baik. Terima kasih kepada lagu pujian yang sudah dipersembahkan oleh keluarga Mangunsong dari Porsea. Saya lihat Bapak Mangunsong dan Ibu begitu senang dan bangga, kiri kanan anak-anak, menantu, cucu ada bersama-sama memuji Tuhan. Saya kira itulah sukacita yang terbesar. Amin. Kalaupun banyak anak kita tapi nggak bisa memuji Tuhan bersama-sama, sedih kita. The family that pray together will be happy together. Keluarga yang berdoa bersama-sama akan bahagia bersama-sama. Amin. Kalau keluarga beribadah bersama-sama kepada Tuhan, akan bahagia bersama-sama. 3 Yohanes 1 ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Itu ya Pak Mangunsong ya. Lama ada orang ayat kan? Pasti itu. Itulah sukacita terbesar. Anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sepanjang yang saya tahu mengenai keluarga ini, anak-anaknya semua hidup dalam kebenaran. Yang saya tahu, dan baik-baik semuanya.
Ini dulu saudara Freddy, ini dulu kalau di kampus tahulah kita. Tapi kalau sejak saya lihat dia di pelayanan aktif, luar biasa ini berubah. Ya. Jadi kami dulu sama-sama di Siantar, satu angkatan kita ya, sama-sama. Dia jurusan ekonomi, saya jurusan pendeta. Tapi melayani saya di Ciracas, ketemu dengan beliau. Dan di sana jadi bendahara jemaat. Dan dia bilang ke saya, Pendeta Sibuya, pesan orang tua saya, supaya kami melayani. Itu aja pendeta, katanya. Oke, puji Tuhan. Dan saya juga pindah dari Ciracas ke BNI, ketemu saya dengan anaknya Pak Mangusong ini, ketua jemaat, saudara Halasan. Saya datang ke sini, ketemu lagi anak bapak ini. Saudara Haris ya. Di Ciracas saya ketemu dengan anaknya dan Tabu Bolon, borunya, Helanya, menantunya itu ya. Puji Tuhan. Dan saya sampai sekarang baik-baik semua kepada anak-anak bapak. Kalau mereka yang nggak baik ke saya itu lain halnya. Kalau kami tetap hubungan baik. Tuhan berkati. Dari Ciracas sampai ke BNI, saya lihat anak Pak Mangunsong baik-baik melayani. Las ruang ya, puji Tuhan. Makanya umur sudah 83 tahun berapa? Lewat 85, 84. Itulah sukacita. Baik, terima kasih juga kepada Ibu Sibuya, istri saya, memberikan khotbah kecil, dipenuhi oleh Roh Kudus dan menjadi saksi memberitakan Injil. Ini kepada anak-anak. 2 hari yang lalu saya jadi teringat di depan rumah kami ada itu sate Madura, persis depan rumah. Saya pergi ke situ karena Ibu Sibuya masak itu mie. Tadinya dengan menantu kami, menantu pulang duluan, jadi kemana ini mie? Datang Ibu Sibuya, Pak kasih si sate sana. Nah ini si Bang Sate dibilang itu, saya Madura ini. Pas dia lagi duduk-duduk di mejanya, Mas ini makan mie. Saya juga bawa makanan saya, makan mie kami sama-sama. Datang cucu saya duduk di sini, aku ikut dengan Okum. Setelah kami selesai makan mie, pulang ini cucu saya ke rumah, diambilnya buku Alkitabnya itu, cerita gitu. Dan setelah selesai si sate ini makan, datanglah cucuku, diajarilah dia, ini Tuhan Yesus, dia menyembuhkan orang. Ini begini, iya kata si sate ini. Mana sudah dikasih mie? Ya menginjil ini cucu saya. Halo Tuhan, saya bilang, senang kali saya. Iya, pembantu kami juga lagi dia kerja, katanya, apa? Ada nyanyian saya, apa itu nyanyiannya, Cien? Ku kan pergi memberitakan kasihnya kemanapun. Dan dia diceritai semua, diinjili itu apa itu, si pembantu di rumah. Ya, saya tidak tahu apa dia masuk ke dalam hatinya ini atau enggak, terserah dia lah. Tapi saya bangga cucu saya memberitakan Injil. Makanya saya teringat lagu penginjilan yang saya karang. Kalau di sini tidak pernah saya nyanyikan, tapi di Ciracas itu saya nyanyikan. Sini sudah 4 tahun saya tidak pernah aku nyanyikan di sini. Sudah lupa saya. Mari menginjil kita semua, mari menginjil kita semua, tua dan muda, ibu dan bapak, dan anak-anak semua. Kalau kita menginjil, senanglah hati, karena Tuhan Yesus akan berkati. Ingat janji Yesus kepada kita, Yesus menyertai selama-lamanya.
karangan pendeta Hemat Sibuya. Dan ketika sekarang itu, bagaimana anak-anak bisa menginjil? Ternyata saya lihat cucu saya yang masih umur 3,5 tahun, dia bawa Alkitab, buku ceritanya, dia ajari itu orang, diperkenalkan Yesus. Puji Tuhan. Baik, saudara, pada khotbah saya yang terakhir ini, ya mungkin terakhir, tapi tidak tahu, kalau aku kapan-kapan diundang, saya mau juga datang. Ya, tapi gak diundang dua nggak apa-apa. Baik, saya mengambil satu judul, pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Ibrani pasal 12 ayat inti tadi. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tidak sekedar memandang, tidak sekedar melihat. Bisa orang melihat tapi tidak memandang. Tapi kalau dia biasanya memandang, dia sudah cuma melihat. Tapi kalau di bahasa Indonesia mungkin sinonim itu, memandang dan melihat. Ada disebut istilah pandangan pertama. Ada pandangan kedua. Saya memandang saudara-saudara. Kenapa saya memandangmu? Karena mataku terbuka. Mau tak mau, saya kenapa? Melihat Anda yang duduk ini. Tapi mata saya tidak tertuju kepada kalian semua, kecuali saya mengarahkan. Kan gitu. Banyak yang bisa kita lihat, tapi kita tidak tertuju. Memandang itu harusnya tertuju. Saya suka lagu anak-anak. Awas mata yang selalu melihat, jangan suka lihat hal yang jahat. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh melihat yang jahat? Mengapa situs-situs yang tidak baik diblokir? Kenapa kita melarang anak-anak kita melihat yang jahat? Kenapa? Karena dengan memandang kita apa? Diubahkan. Ini Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 54. Ellen G. White katakan, karena oleh memandang kita berubah. Jadi karena memandang berubah. Ya, banyak memang terjadi begitu karena memandang berubah. Apa yang berubah? Siapa yang berubah? Bukan yang kita pandang itu berubah, tapi apa? Kita yang berubah. Suatu kali ketika saya tugas belajar, ada satu profesor kami dibawa kami ke kolam renang. Jadi kelasnya di kolam renang. Mungkin habis kelas kita akan berenang. Jadi ketika di kolam renang itu mahasiswa kita di sini, ya namanya di kolam renang, saya juga tidak tahu kenapa dibawa kami ke kolam renang. Mandi-mandilah di sana orang. Rupanya dosen ini lihat mata mahasiswa ini ada yang tidak fokus ke dia, tapi fokus ke sana. Lihat. Dan kemudian dia katakan, "Hai, my students, remember this. The first look
you cannot change it. But the second look is sin, katanya. Kalau pertama kali kamu memandang, kamu tidak bisa mengubahnya. Ya apa boleh buat, sudah kulihat. Tapi kalau kamu lihat yang kedua kali, itu dosa katanya. Wah, jadi kalau seumpamanya kita lewat dari sesuatu, ada yang harusnya kita tidak lihat tapi kita lihat. Kita lihat pertama, ya tidak apa-apa. Lihat pertama, palingkan muka. Tapi kalau ada kerinduan melihat sekali lagi, itu baru dosa, katanya. Ya, karena itu dia sudah mulai matanya tertuju. Karena namanya di kolam renang, pakaiannya juga enggak penuh. Tapi lihat pertama, tidak apa-apa. Lihat pertama, cuk, mengelak. Tapi dia pikir-pikir, sobat dia tidak kinan, baru dosa. Kalau melihat yang kedua kali. Kenapa? Karena dengan memandang, melihat, kita berubah. Mengapa orang mencuri sepeda? Karena melihat. Kalau tidak dilihat, tidak mungkin dia mencuri. Dia lihat di sana, diparkir, lalu muncul, berubah pikirannya, dia ambil. Dengan memandang kita berubah. Itu sebabnya orang memandang yang jahat, dia akan berubah jadi jahat. Tapi orang yang memandang yang baik, dia akan berubah jadi apa? Baik. Karena dengan memandang kita berubah. Masalahnya ialah apa yang kita pandang, apa yang kita lihat. Kita ini adalah apa yang kita lihat. Kita lihat lebih sering, kita akan berubah jadi seperti itu. Awas mata yang selalu melihat. Tetapi kalau kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, maka kita akan berubah menjadi seperti Yesus. Amin. Pandanglah pada Yesus. Oke. Saya coba melihat di Alkitab, ada beberapa orang yang memandang kepada Yesus, kemudian dia berubah. Terjadi perubahan karena memandang Yesus. Ya, ini di Perjanjian Lama. Yaitu kita lihat Abraham. Kok kalau kita pikir-pikir, Abraham apa pernah bertemu dengan Yesus? Ellen G. White memberikan komentar dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid 2, ayat 8, halaman 83. Ini komentar hamba Tuhan Ellen G. White tentang Abraham. Abraham ingin sekali melihat juru selamat yang dijanjikan itu. Karena janji datangnya juru selamat itu sudah mulai dari Taman Eden. Dan Abraham tahu itu, janji juru selamat itu. Walaupun Yesus belum lahir di zamannya. Dan dikatakan sini, Abraham ingin sekali melihat juru selamat yang dijanjikan itu. Dan dikatakan, ia mempersembahkan doa yang sangat tekun agar sebelum kematiannya ia boleh memandang Mesias. Kemudian, dan ia melihat Kristus. Itu kata Ellen. Abraham melihat Kristus. Dan sesudah ia melihat Kristus, dikatakan ia diberi suatu pemandangan tentang pengorbanan ilahi untuk dosa. Abraham itu
diberikan Tuhan suatu pemandangan tentang pengorbanan ilahi untuk dosa. Kematian Yesus di kayu salib itu dilihat oleh Abraham, diberikan oleh Tuhan penglihatan, dan dikatakan dari pengorbanan ini ia mendapat suatu gambaran dalam pengalamannya sendiri. Dia lihat pengorbanan Yesus. Dan sesudah Abraham melihat Yesus, melihat Kristus, melihat pengorbanannya, datanglah firman Tuhan kepada Abraham di Kejadian 22 ayat 2. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Abraham berubah karena memandang Kristus, memandang Yesus, memandang pengorbanannya di kayu salib. Abraham pun mengorbankan anaknya Ishak. Apa yang kita lihat di sini, saudara? By beholding, we become changed. Abraham memandang kepada Yesus, maka selfishness, apa itu bahasa Indonesia? Mementingkan diri itu gugur. Abraham itu saya ada yang begini. Ini, oh iya, oke, ini mati. Abraham ini, kalau kita perhatikan, dia sangat rindu memiliki anak. Ya, terima kasih. Dia sangat rindu memiliki anak. Abraham itu sudah mengeluh bahwa hambanya Eliezer ini yang menjadi kemungkinan nanti ahli waris kalau dia mati. Tapi Tuhan katakan, enggak, dari keturunanmu. Tetapi begitu Ishak sudah mulai besar, Tuhan katakan, persembahkan anakmu. Mengapa dia mau mempersembahkan? Karena melihat, memandang Kristus. Saudara-saudara, ini egois datang kalau kita tidak memandang Yesus. Egois, mementingkan diri itu ada satu-satunya hal menghancurkan mementingkan diri itu, pandang kepada Kristus. Orang yang sudah memandang kepada Kristus dan melihat contoh yang baik diberikan oleh Kristus, memberikan nyawanya menebus dosa, maka Abraham mau mempersembahkan yang terpenting dari hidupnya, itu Ishak. Tapi saya katakan, menurut survei saya kepada Alkitab, bahwa Tuhan tidak pernah meminta hal yang terbaik untuk Anda persembahkan kepada Tuhan. Tidak pernah. Itu saya sudah singgung itu sahabat yang lalu. Kita lihat dari konsep bait suci. Di sana ada korban harian. Korban yang dibawa yaitu hewan. Korban itu dimakan oleh siapa? Imam. Dan selebihnya dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi yang dibakar habis kepada Tuhan, apa yang diminta Tuhan dari korban itu? Jeroan, darah, lemak-lemak. Dia bilang itulah korban bakaran untuk Tuhan. Korban bakaran, dua kata di bahasa Ibrani yang diterjemahkan korban bakaran. Itu disebut korban bakaran bukan karena dibakar. Orang berpikir korban bakaran itu ialah karena dibakar. Nah, Habel membakar itu domba, tapi itu tidak disebut korban bakaran di Alkitab.
Itu Kejadian pasal 4 ketika Habel memotong dan korbannya ini dibakar, ini juga dibakar. Ini tidak disebut korban bakaran. Bahasa Ibrani korban yang dipersembahkan Habel itu yaitu minha. Minha. Minha itu adalah tribute atau penghargaan atau kado. Itu kado kepada Tuhan. Penghargaannya kepada Tuhan. Minha. Korban bakaran pertama disebut sebagai korban bakaran ketika Nuh keluar dari bahtera. Dia membakar itu korban. Sama-sama dibakar. Tapi itu ada dua kata korban yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Satu, olah. Olah artinya sesuatu yang naik. Dan yang kedua, kalil, yaitu semua. Itulah bahasa Ibrani korban bakaran. Kalau saudara cek Alkitab, korban bakaran, bahasa Ibraninya apa? Dari dua kata ini. Kalau tidak olah, yaitu kalil. Padahal olah artinya sesuatu yang naik. Kenapa? Ketika dibakar itu, naiklah asapnya kepada Tuhan. Dan dicium oleh Tuhan, senanglah dia. Maka korban bakaran itu disebut olah atau ascending. Naik. Dan yang kedua, korban bakaran itu disebut kalil. Kalil artinya semua. Kenapa? Karena korban itu harus semua dibakar. Tidak ada yang sisa. Lemak-lemaknya, jeroannya, semua harus kalil dibakar. Tidak boleh kamu makan. Semua untuk Tuhan. Itu sebabnya Yesus katakan, bawalah kepadaku, datanglah kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yang Tuhan minta dari saudara adalah yang membahayakan hidupmu. Itu yang diminta Tuhan. Kalau kamu makan lemak-lemak itu dan jeroan, kamu akan sakit. Makanya Tuhan katakan, persembahkan itu kepada saya. Dari situ aku lihat, Tuhan tidak mau mengambil yang terbaik bagimu, saudara-saudara. Tuhan tidak mau. Ishak ini adalah yang terbaik bagi Abraham. Apakah Tuhan jadi ambil Ishak? Jadi tidak. Tidak, hanya menguji imannya. Kalau sampai Tuhan jadi mengambil Ishak, berarti Tuhan itu mengambil yang terbaik bagi Ishak. Tuhan minta dari saudara untuk saudara korbankan yang tidak baik bagimu. Makanya persembahkanlah kepada Tuhan kekhawatiranmu. Persembahkan kepada Tuhan itu semua yang tidak baik kepada dirimu. Baik, Abraham dia mau mempersembahkan yang terbaik. Sebab ini kan ujian. Kenapa Abraham mau mempersembahkan yang terbaik? Karena dia memandang Kristus, memandang Mesias, memandang pengorbanan Yesus itu. Dia tidak mau menahan sesuatu yang terbaik baginya. Saudara, kalau saudara bergumul mengembalikan, mempersembahkan persepuluhanmu kepada Tuhan, pandanglah Yesus. Kalau saudara tergoda menahan persepuluhan itu di kantongmu, pandanglah Yesus. Kalau saudara berat memberikan 10% persembahan terpadumu, pandanglah Yesus. Belajar kita kepada Abraham. Karena memandang kepada Yesus, Abraham memberikan semua yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, siapa yang memandang Tuhan? Saya sesudah Abraham, yaitu Yakub. Yakub, kalau kita baca di Kejadian pasal yang ke-28, kita baca ayat yang ke-12. Saya baca di sini, atau ada yang mau baca? Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat
malaikat Allah turun naik di tangga itu. Yakub bermimpi dan melihat ada suatu apa? Tangga. Dari apa? Bagaimana? Sebut. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Siapakah tangga yang dilihat? Ini low baterainya. Siapakah tangga yang dilihat oleh Yakub itu, di mana malaikat naik turun? Itu Yesus Kristus yang menghubungkan dunia dengan surga. Itulah yang dilihat oleh Yakub. Sesudah Yakub melihat tangga ini, dalam Kejadian 32 ayat 30, ya, dikatakan Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Yakub melihat tangga itu, dikatakan Peniel. Di Peniel itu dikatakan dia melihat Allah. Dan sesudah dia bermimpi dan di Peniel dia melihat Allah, apa yang dilakukan oleh Yakub? Dia lihat tangga itu, ketika dia tidur, dia langsung berubah. Apa dia perubahannya? Komitmennya? Ini batu bantal saya ini akan saya dirikan jadi apa? Rumah Tuhan di tempat ini. Dan dinamailah tempat itu Betel. Betel, rumah Allah. Dia membangun satu komitmen. Dia berubah karena dia melihat Allah. Dan didirikan di situ mezbah untuk Tuhan. Dan sesudah itu dia mengembalikan persepuluhannya kepada Tuhan. By beholding, we become changed. Dengan memandang Tuhan, kita berubah. Abraham berubah, Yakub berubah karena memandang kepada Tuhan. Dan kemudian kita lihat, Yakub itu Yakub artinya supplant, menggantikan, tapi Yakub itu juga artinya penipu. Dia menipu abangnya Ishak. Tapi setelah dia mau berdamai, dia bertemu, pergi di Peniel. Peniel itu dari dua kata itu bahasa Ibrani, Panim dan Elohim. Panim, Elohim, disingkat jadi Peniel. Panim itu wajah, Elohim yaitu Allah. Jadi Peniel artinya wajah Allah. Dia melihat wajah Allah. Sesudah dia melihat wajah Allah, lalu apa kata Yakub? Sesudah dia melihat wajah Allah, dia melihat wajah Esau. Apa yang berubah? Yakub berubah pandangan kepada Esau. Terima kasih. Karena Yakub sudah melihat Allah, maka dia melihat Esau berubah. Coba kita lihat, tadinya pandangannya kepada Esau, orang yang harus ditipu, ya. Kita baca ayat 10, Kejadian 33 ayat 10. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku.
karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Melihat mukamu serasa aku melihat apa? Wajah Allah. Karena Yakub baru melihat wajah Allah di Peniel. Dia lihat wajah Allah. Dia lihat Esau, wajahmu serasa wajah Allah. Dengan melihat, memandang, Yakub berubah. Apakah ada yang sangat sulit untuk saudara ubah dalam hidupmu? Dalam tahun baru 2023 ini, apa yang saudara mau rubah? Kalau selama ini saudara ada istilah GKJ. GKJ itu apa kebanyakannya Pak Bambang? Hah? GKJ. Kalau di Solo, GKJ itu Gereja Kristen Jawi. GKJ. Tapi kalau di sini ada juga GKJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Gereja Kristen Jalan-Jalan. Ya, tiap sahabat jalan-jalan, jalan ke sana, jalan ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini, GKJ. Oke, tidak ada masalah Anda jadi GKJ. Tapi kalau saudara mau jadi gereja Masih Advent ke-7, gereja Advent yang baik, ini gerejamu, supaya kamu tetap di sini, kamu rasa sulit mengubah itu, pandanglah Yesus. Pandanglah Yesus. Kamu akan diubahkan. Jangan pandang pendeta Hemat Sibuya. Kalau Anda pandang saya, Anda akan tetap GKJ. Gereja Kristen Jalan-Jalan. Pandanglah pendeta Friend France. Supaya kamu jangan GKJ, ya. Kalau kamu rasa itu rubah. Memandang. Abraham memandang Yesus, dia berubah. Yakub memandang Yesus, berubah cara pandangnya kepada Esau. Yang ketiga, Nabi Yesaya. Kita tahu semua ini Nabi Yesaya. Yesaya pasal 6 ayat 1. Pada tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Yesaya memandang Tuhan, melihat Tuhan di surga, di tahtanya, di baitnya yang kudus. Dan Yesaya bilang, celakalah aku, sebab aku ini najis bibir. Aku bukan imam, karena aku telah melihat Tuhan. Imam yang boleh melihat Tuhan, yang bertemu dengan Tuhan di biliknya, di baitnya yang kudus. Yesaya seorang nabi, tapi dia lihat Tuhan di bait kudus. Saudara, walaupun hanya imam yang bisa masuk ke bilik yang kudus ini, tapi Tuhan mengizinkan Yesaya melihat dia, supaya Yesaya berubah. Dengan Yesaya melihat Tuhan, maka wawasan, pola pikir, pola pandang Yesaya berubah total. Sama seperti Yakub melihat Tuhan, harusnya Yakub tidak boleh melihat Tuhan. Yakub sendiri mengatakan, aku harusnya apa? Mati. Tapi Tuhan izinkan Yakub melihat dia, supaya Yakub berubah. By beholding, we become changed. Dia pandang Yesus. Yesaya memandang Allah. Dia berubah. Apa perubahan yang dia terjadi kepada Yesaya? Satu, dia tahu bahwa dia najis bibir. Saudara-saudara, sebelum Anda memandang Yesus, saudara akan merasa dirimu lebih suci. I am holier than thou.
saya lebih suci dari Anda. Tapi ketika begitulah Yesaya, dia merasa lebih suci dari orang lain. Tapi begitu bertemu melihat Allah di Bait Yang Kudus, aku ini najis bibir. Ya, pandanglah kepada Yesus, saudara. Dan yang kedua, perubahan dari Yesaya itu ialah selain dia mengakui bahwa dia najis bibir, ketika Tuhan katakan, siapakah yang akan kuutus? Apa katanya? Ini aku, utuslah aku. Orang yang mau diutus Tuhan, I will go, mereka itu harus punya pengalaman encountering with God, perjumpaan dengan Tuhan. Apakah kita sudah mempunyai perjumpaan dengan Tuhan? Apakah kita sudah mempunyai memandang kepada Yesus, melihat Yesus? Dan kalau itu sudah terjadi dalam diri kita, ini aku, utuslah aku. Yesaya siap diutus. Dan yang terakhir, atau satu lagi nanti, dua lagi saja. Siapa yang bertemu dengan Yesus lalu berubah? Yaitu Rasul Paulus. Kita semua tahu cerita Rasul Paulus. Di Kisah pasal 7, dia mulai menganiaya orang-orang Kristen. Ketika Stefanus dilempari, dikatakan dalam buku kisah itu, Paulus hadir di sana. Dan dia menyetujui pembunuhan itu. Dan terjadilah the great persecution di Yerusalem. Terjadi penganiayaan yang besar di Yerusalem. Sampai kepada di Kisah pasal yang ke-8. Terjadi penganiayaan yang besar. Paulus ada, Saulus waktu itu ada di belakangnya. Tetapi kita lihat di Kisah pasal 9, bagaimana Saulus ketika mau menganiaya orang-orang Kristen, perjalanan ke Damsyik, di sana dia bertemu dengan siapa? Dengan Tuhan. Paulus memandang Yesus. Mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau, ya Tuhan? Dan singkat ceritanya dikatakan, setelah Saulus bertemu memandang Yesus, seorang penganiaya menjadi teraniaya. Itulah perubahan dalam diri Saulus. Saulus yang penganiaya menjadi teraniaya. Dan apalagi, ini kalau kita baca itu dalam Kisah pasal 9 ayat 15 sampai 16, baca sendiri. Tuhan sendiri mengatakan kepada Saulus bahwa Saulus akan mengalami banyak penderitaan, banyak kesusahan. Tadinya dia bergembira, dia seorang anggota Sanhedrin dari partai orang Farisi, ya. Dia tadinya penganiaya, sekarang tadinya dia menyusahin orang, sekarang dia mendapat kesusahan. Apalagi perubahan yang ada dalam diri Saulus. Saulus yang hebat. Saudara tahu apa arti Saulus itu? Siapa itu Saulus? Saulus adalah nama raja pertama bangsa Israel. Itu siapa? Saul. Itu hebat. Tapi Saulus berubah namanya jadi apa? Paulus. Kisah 13 ayat 9. Ya, coba kita baca di sini. Apa dikatakan sana? Kisah pasal 13 ayat 9. Tetapi Saulus juga disebut Paulus, penuh dengan Roh Kudus menatap dia.
Saulus jadi Paulus, penuh dengan Roh Kudus. Saudara tahu, Saulus walaupun namanya hebat, tapi tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia tidak pernah jadi berkat kepada Yesus. Tapi Saulus yang hebat ini, dia anggota Sanhedrin, dia tentu orang yang pintar, dia orang yang kaya, dia orang yang hebat, terkemuka. Saulus tapi menjadi Paulus. Saudara tahu apa arti Paulus? Coba saudara cek arti Paulus. Paulus artinya si kecil. Jadi kalau bahasa Batak si ucok, si buyung, itu artinya Paulus. Saulus mau jadi si buyung karena memandang Yesus. Dan juga Paulus katakan, segala sesuatu kuanggap sampah. 1 Korintus 4 ayat 13. Segala sesuatu kuanggap sampah. Bahkan dirinya juga dianggap sampah karena memiliki Yesus. Semua yang dimilikinya dianggap sampah. Filipi 3 ayat 8. Hidupnya berubah total. Suatu pengakuan perubahan hidup Saulus ialah, Paulus, namun aku hidup, bukan lagi aku yang apa? Yang hidup. Itu sebabnya tadinya penganiaya, dia jadi malah apa? Teraniaya. Itulah perubahan karena berjumpa dengan Yesus. Saudara, pandanglah kepada Yesus. Akan mengubah hidupmu. By beholding, we become changed. Dengan memandang, kita berubah. Yang terakhir, Zakheus. Lukas pasal 19 ayat yang ketiga. Ini Zakheus dari profesinya dialah orang kaya. Sebab dia seorang pemungut cukai. Tapi dia mau bertemu dengan Yesus. Kita baca Lukas 19 ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Banyak orang yang gagal bertemu dengan Yesus karena orang banyak, orang lain. Saudara, Zakheus tidak mau give up, tidak mau menyerah. Saya sampaikan kepada saudara anggota Jemaat Pamulang, jangan kamu tidak jadi memandang kepada Yesus. Jangan pandanganmu kepada Yesus diganggu oleh orang lain. Kamu harus kreatif, cari sendiri. Seperti Zakheus, dia diganggu orang lain, gak bisa melihat. Saat aku menyakiti hati Pak Bambang, bagaimana dia mau melihat Yesus? Saya pendeta, tapi saya sakiti hatinya. Bagaimana dia mau melihat Yesus? Saudara, hati saya menjerit, menangis saya. Susah payah kita bagaimana memenangkan orang. Saudara ingat Ibu Kristina. Perjuangan memeras keringat kita memenangkan dia jadi pengikut Yesus. Tapi dia seperti Zakheus, dia tidak bisa melihat Yesus karena orang banyak menghalangi pemandangannya kepada Yesus. Dan saya tidak tahu di mana dia sekarang. Karena HP-ku sudah hilang, nomornya pun tidak ada di HP-ku ini. Aku titipkan kepada pendeta Friend France. Selamatkanlah dia. Dia memang nggak secerdas Zakheus. Harusnya dia harus mencari jalan untuk bertemu Yesus. Seperti Zakheus,
Dia tahu Yesus akan lewat dari jalan ini, dia naik ke atas. Untuk apa? Melihat Yesus. Saudara, setelah Zakheus melihat Yesus, apa yang terjadi kepada Zakheus? Apa yang terjadi kepada Zakheus sesudah dia melihat Yesus? Zakheus berubah setelah dia melihat Yesus. Ayat 8. Apa dikatakan di sini perubahannya? Tetapi Zakheus berdiri berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Makanya saya bilang tadi, kalau apa yang diperas itu dikembalikan 4 kali lipat. Apa yang ada padaku kuberi setengah. Jadi setengah lagi membayar yang 4 kali lipat ini. Itu artinya apa? Zakheus jadi apa? Hah? Kosong. Dia mau jadi kosong karena berjumpa dengan Yesus. Zakheus tahu pertemuan dengan Yesus lebih berharga dari semua harta yang dia cari. Pertemuan perjumpaan dengan Yesus lebih berharga dari semua apapun dunia ini. Itu sebabnya by beholding we become changed. Zakheus itu tadinya dia pemungut cukai. Bagaimana caranya memungut? Hah? Kan begini. Jadi kalau saya gambarkan, Zakheus sebelum bertemu Yesus begini. Tapi sesudah bertemu dengan Yesus jadi apa? Begini. Ya. By beholding we become changed. Saudara-saudara, Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 38. Kata Ellen G. White begini, jangan memandang kepada diri sendiri, melainkan kepada Kristus. Kerinduan Segala Zaman jilid 2 ayat 38. Jangan memandang kepada apa? Diri sendiri, tetapi memandang kepada Kristus. Kenapa Ellen G. White menyuruh kita pandanglah kepada Kristus? Dengan memandang kepada Kristus, kita berubah. Tidak ada yang terlalu sulit untuk berubah kalau dia mau memandang kepada Yesus. Tidak ada yang terlalu sulit. Masalahnya pandanglah Yesus. Tapi bukan hanya memandang dia sepintas lalu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan pandang kepada dirimu. Ketika Saulus memandang kepada dirinya, dialah orang yang pintar, dia ahli filosofi, dia ahli teologi. Lebih dari setengah perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Dia masih muda, dia seorang pemimpin, Sanhedrin. Tapi ketika bergeser dari dirinya, dia pandang kepada Yesus. Saulus menjadi Paulus si kecil. Ketika saudara merasa dirimu hebat, pandanglah Yesus. Maka diri kita ini tidak ada apa-apanya. Memandang kepada Yesus dapat mengubah hidup kita. Orang-orang yang saya sebutkan tadi, Abraham memandang kepada Yesus, dia berubah. Yakub memandang kepada Yesus, dia berubah. Saulus memandang kepada Yesus, dia berubah. Zakheus memandang kepada Yesus, dia berubah. Yesaya memandang kepada Yesus, dia berubah. Dan banyak lagi contoh-contoh di Alkitab. Kalau itu terjadi kepada orang ini, maka itu juga akan terjadi kepada saudara dan saya. Pandanglah kepada Yesus, maka saudara dan saya akan berubah.
By beholding, we become changed. Tuhan Yesus berkati. Terpujilah nama Yesus, oleh karena kasih-Nya Tuhan memberkati Pendeta Siboya pada saat ini. Baik, mari kita tutup acara Seprasabat, acara khotbah dengan menyanyikan lagu nomor 28. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh melihat Tuhan, memandang Tuhan dalam pengorbanan-Mu di kayu salib. Kiranya itu mengubah pola pandang kami kepada dunia ini, kepada sahabat-sahabat kami. Tuhan, telah dikumpulkan persembahan khusus
Tuhan berkati ini untuk dapat digunakan memajukan pekerjaan-Mu. Di akhir ibadah ini ya Tuhan, biarlah hamba-Mu mengucapkan kata-kata berkat, sebagaimana Harun menyampaikan kata-kata berkat kepada umat-Mu bangsa Israel. Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberikan kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kamu damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, kasih karunia anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Acara khotbah telah selesai, namun di belakang tadi ada potluck. Untuk supaya indah pada waktunya, mari kita berdoa kembali untuk makan siang. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Tuhan sudah memberkati kami pada sabat ini, terlebih mengenai pandanglah pada Yesus yang dibawakan oleh Pendeta Simas Sibuaya. Biarlah kiranya pandangan ini menjadikan berkat bagi kami. Tuhan, saat ini kami akan datang untuk makanan jasmani kami. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati makanan ini menjadi kesukaan bagi kami, orang-orang yang berkekurangan. Kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu pada sabat ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami. Amin. Mari kita pulang dengan sukacita dan kita satu-satu.
dalam Tuhan.